kabupaten di Jawa Tengah. Sebuah wilayah dikepung oleh bukit dan gunung-gunung di utara, timur laut, timur, selatan, dan barat. Dan itu juga banyak memiliki sungai-sungai dan mata air. Karena merupakan sebuah wilayah yang dikepung oleh gunung, makanya pada abad ke-8 menjadi wilayah yang sangat vital bagi kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Mataram yang beriman Hindu, yaitu memiliki dua kekuasaan dinasti Jaya dan Syailendra, bukan dinasti lainnya. Saya nggak berani nyebut, pokoknya itulah, pokoknya semuanya pakai dinasti itu rata-rata berakhir buruk. Lalu yang di Borobudur itu ada di kecamatan Borobudur. Nah, kali ini kita akan membahas wilayah di sebelah timur lautnya, yaitu kecamatan Mungkit. Ada sebuah desa yang memiliki banyak situs kekuatan cagar budaya bekas dengan candi. Dan setelah melakukan penelusuran penelitian pada masing-masing lokasi, lalu saya petakan, ternyata tepat sekali bahwa itu merupakan sebuah kompleks candi Hindu Siwa. Terlebih adanya penemuan situs yang dapat tulis yang menyebutkan nama wilayah yang disebut sebagai Sri Tamwiku. Nah, lalu wilayah tersebut dilaporkan oleh pihak teman-teman saya dalam komunitas di grup Facebook pada saat itu ke BPJB. Sekarang BPJB menjadi BPK wilayah 10 Jawa Tengah dan DIY. Anehnya, kenapa warga marah? Karena lingga tersebut, dua lingga dijadikan nisan yang konon kiai. Itu sudah merupakan dagelan bagiku, karena mosok kiai muslim bernisan lingga kan lembangnya jiwa-jiwa. Lalu beberapa wajah di rata-rata banyak yang tak mengenal itu dijadikan sebagai landasan atau landasan untuk mencuci baju di kolam, lalu untuk tangga naik ke teras rumah, lalu bahan fondasi dipecah-pecah, dan lebih parah adalah situs-situs cagar budaya yang berrelief atau berunsur patung atau nilainya yang lebih bernilai itu rata-rata dijual. Itulah yang membuat saya sangat miris dan prihatin. Seperti Anda lihat kan di YouTube ini pada dipuji-puji oleh reaktor asing itu. Ternyata pada realita di pedesaan pada nggak tahu dan nggak mau tahu terhadap leluhur, terlebih terhadap undang-undang cagar budaya. Mereka nggak tahu sejarah peradaban leluhurnya. Jadi di wilayah Magelang adalah kebanyakan itu rata-rata warisan budaya dari kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga abad ke-10 yang berpindah ke Jawa Timur, tepatnya semula di Jombang itu karena erupsi Merapi. Nah, selain banyak mata air, juga banyak sungai-sungai. Itu di hulu sungai itu rata-rata saya temukan adanya situs cagar budaya, dan banyak sekali kisah-kisah yang terhitung etimologi menjadi lokasi wilayah tersebut. Misal ketekan monyet, berarti dulu situ banyak monyetnya. Lalu kenapa ada dua muara yang disebut sebagai ketekan? Lalu ada juga jaranan kenapa disebut jaranan? Banyak sekali kisah-kisah yang sebenarnya menarik untuk dipelajari dan diputuskan. Ini saya sudah banyak juga di channel ini. Kali ini saya cuma sedikit kembali ke masalah lingga tadi. Kenapa warga banyak mayoritas menuduh nggak waras dan menghina aku karena saya mengurusi situs-situs cagar budaya di desaku. Itu kan sebuah hak. Bagi saya kan lebih ada visi untuk mengumpulkan, melestarikan, lalu dijadikan sebagai sebuah desa cagar budaya. Kan sebuah potensi, kan terlebih kan desaku atau wilayah Sitawi itu tuh nggak jauh dari Candi Borobudur. Itu kan merupakan sebuah potensi untuk dijadikan sebuah desa cagar budaya, karena sebenarnya banyak yang menyukai terhadap cagar budaya. Tapi
Tapi sayangnya banyak juga yang hanya mati tahu info lalu mendatangi lokasi dan mencurinya lalu menjualnya. Ini sudah beberapa kali saya dapatkan pengalaman negatif ini. Setelah saya laporkan ke saat itu BPCB dan sini BPK, lalu tapi masa tetap ada yang menjual itu setelah di data. Itu merupakan sebuah pengkhianatan begitu. Nggak mau tahu terhadap undang-undang cagar budaya. Itu aja yang saya lihat yang ada. Saya udah bikin video yang muara-muara sungai, tapi durasinya terlalu lama dan hampir 2 GB. Jadi untuk pengunggahnya lama, itu pun mungkin ada yang nonton atau enggak. Makanya saya kalau bahasa Jawa ini namanya mangu-mangu alias lagu-lagu step is gitu. Itulah yang ada apa nanti saya berkata. Setelah saya menyindir PMD, itu kepala desa marah di depan kelurahan ankon dengan ultimatum katanya undang-undang cagar budaya, undang-undang ITE. Lalu undang-undang cagar budaya gimana? Saya kan cuma menyampaikan kebenaran, kejujuran, dan cuma ingin pelestarian. Apakah itu salah? Tapi kan BPK Jawa Tengah dan dia sudah mendata banyak situs cagar budaya di desaku, tapi kenapa kepala desa gak mau tahu? Dan terakhir lebih parah itu, setelah menjadi sekarang menjadi ganti oleh PJ kepala desa, saya menemuinya dengan maksud yang sama untuk mengupayakan pelestarian situs cagar budaya di desaku, tapi lagi-lagi cuma disuruh menghentikan. Itu kan sebuah pelanggaran, karena menghentikan pelestarian cagar budaya adalah pelanggaran dan bisa disebut sebagai tindak pidana. Ada undang-undangnya, itu sah dari negara. Tapi saya sebagai wong desa TV ini nggak punya kekuasaan apapun, jadi cuma bisa terima. Terlebih lagi saya cuma seorang diri, nggak ada yang membela. Ini udah bertahun-tahun di channel gini pun sepi. Nah, malah sahabat ini kumpul ini terus aku lakukan apa yang aku mau dan aku mampu dan aku bisa sesuai budaya.